Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan highlight Koran Tribun Timur edisi Sabtu 16 Desember 2023 bersama saya Ilu Devisania. Tribuners, ada beragam berita yang disajikan Tribun Timur cetak edisi hari ini dan beberapa diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Yang pertama, di halaman pertama, Camat Rantepao mundur gara-gara payung Rp100.000. Setiap ASN diwajibkan membeli payung untuk biaya Natal Pemkab Torut. Sekda mengatakan mungkin hanya miskomunikasi dengan Bapak Bupati. Camat Rantepao Toraja Utara mundur dari jabatannya, alasannya ia merasa dipermalukan oleh Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang saat apel gabungan di lapangan Bakti Rantepao, Toraja Utara pada Senin 11 Desember lalu. Informasi yang diterima Tribun Timur menyebutkan Camat Rantepao Jeniati Rike Ekawati dimarahi oleh Yohanes Basang saat upacara tengah berlangsung. Tak hanya dimarahi, Jeniati dikabarkan diusir dari panggung kehormatan oleh Bupati. Salah seorang kepala seksi di Pemkab Toraja Utara berinisial JG menceritakan saat upacara tengah berlangsung, Bupati meminta penjelasan camat mengenai progres penjualan payung. Kemudian kekayaan Jenny diketahui hanya Rp70 juta lebih. Jeniati dikenal sebagai sosok camat yang baik kepada masyarakat. Ia juga dikenal sebagai camat yang sangat teliti dalam bekerja. Selanjutnya ada mahasiswa Unhas membusuk di kamar kos. Sudah 2 pekan Muhammad Zulkifli Baso tidak keluar dari kamar kosannya di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Makassar. Tetangga kamar kos yang baru mencium bau tidak sedap dari dalam kamar almarhum. Aromanya awalnya dikira bau bangkai tikus, namun agak berbeda dari biasanya. Tetangga kemudian melaporkan ke pemilik kos untuk diperiksa, dan setelah diketuk dan tidak ada jawaban, pemilik kos memutuskan untuk mendobrak pintu kamar. Almarhum kemudian ditemukan di atas karpet dengan kacamata minus masih melekat di wajahnya. Kondisi mayat sudah membusuk dan ditemukan belatung putih di sekitar jenazah. Polisi menduga almarhum meninggal karena penyakit MAH akut yang dideritanya. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Namun keluarga menolak jenazah almarhum untuk diautopsi. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 3, APK melanggar tapi tidak ditindak. Kewenangan penurunan baliho di pemerintah daerah. Tribuners, ribuan alat peraga kampanye atau APK melanggar selama masa kampanye. Pelanggaran paling banyak adalah banner calon legislator terpaku di pohon dan berada di jalan terlarang. Para tim pemenangan pun seakan menghiraukan aturan dalam peraturan KPU. Mereka berani melanggar untuk bisa populer. Mereka berani melanggar demi berlindung di balik sosialisasi. Padahal, faktor utama keterpilihan adalah kedekatan. Berulang kali Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengingatkan, berulang kali juga pelanggaran terjadi. Belakangan, ternyata Bawaslu tak mempunyai wewenang untuk menurunkan APK caleg. Pemerintah daerah yang punya wewenang untuk menurunkan APK di daerah terlarang. Regulasi KPU yang semakin longgar, apalagi kewenangan penertiban sudah bukan lagi di Bawaslu. Ranahnya masuk di peraturan lainnya, dalam hal ini Pemda Satpol, ujar salah satu komisioner Bawaslu Sulsel pada Sabtu 15 Desember 2023. Artinya pemerintah daerah yang punya wewenang untuk menindak pelanggar. Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli prihatin dengan banyaknya pelanggaran terkait pemasangan APK. Dia menegaskan tindakan tegas akan diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Kita akan memanggil mereka untuk menurunkan karena itu tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Silakan berkampanye tapi jangan melanggar aturan, kata Mardiana Rusli beberapa waktu lalu. Di Kota Makassar ada 12 titik ruas jalan yang dilarang keras memasang spanduk dan baliho peserta pemilu, yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, Jalan Somba Opu, Jalan Pasar Ikan, Jalan Ujung Pandang, Jalan Balai Kota, Jalan Gunung Bawah Karaeng,
Jalan Dr. Samratulangi, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan AP Veterani. Soal ketentuan pemasangan APK telah diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023. Kemudian Tribuners beralih ke halaman 6, arus lalu lintas Nataru bisa naik 38%. 900.000 orang bergerak selama Nataru. Tribuners, momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru semakin dekat. Dinas Perhubungan atau Dishub Sulsel sudah memetakan timeline peningkatan mobilitas masyarakat. Ada 235 personel terbagi beberapa segmen seperti jalan sampai terminal. Jelas Kabid Lalu Lintas Dishub Sulsel Patarai GS saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Desember 2023. Dishub Sulsel pun menggandeng stakeholder seperti pihak kepolisian untuk mengamankan momen Nataru. Patarai mengaku keamanan dan kenyamanan pengendara menjadi prioritasnya. Untuk peningkatan kendaraan masih akan didominasi kendaraan pribadi. Hampir tiap tahun arus kendaraan bertambah 5%, tahun 2023 hingga 2024 diprediksi ada kenaikan 38% katanya. Dari jumlah tersebut, kendaraan mobil pribadi dan motor masih mendominasi, kemudian menyusul angkutan umum sampai kendaraan logistik. Mobilisasi bisa jadi sekitar 900 ribuan perputaran orang di Nataru kali ini katanya. Perhatikan kendaraan logistik. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Sulsel, Bahar, menyebut mobilisasi kendaraan logistik jadi perhatian di akhir tahun. Koordinasi ke-8 jembatan timbang di Sulsel diperketat untuk mengawasi kendaraan berat, overdimensi, dan overloading atau odol. Untuk odol, kita akan tetap melakukan penindakan di jembatan timbang. Jadi ada beberapa jembatan timbang di Provinsi Sulsel, ada 8. Itu kita fungsikan semua, kata Bahar. Ke-8 jembatan timbang terbesar di Palangga, Somba Opu, Makopa, Tanah Batue, kemudian di Datae, Sajoanging, Larompong, serta Walendrang. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman terakhir, yaitu tentang Tribun PSM. Di sini ada konsistensi diuji, kemenangan di AFC jadi modal ke markas Macan Putih. PSM Makassar memiliki modal bagus jelang laga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 melawan Persik Kediri pada Senin 18 Desember 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur akan menjadi saksi perebutan 3 poin kedua kesebelasan ini. Kemudian kemenangan PSM Makassar dari Sabah FC pada partai pamungkas AFC Cup 2023-2024 menjadi pelecut motivasi M. Arfan CS. Kemenangan itu juga membuat pasukan Rambang belum terkalahkan di 7 laga terakhir. Di semua kompetisi musim ini dengan catatan 3 kemenangan dan bukukan 4 kali imbang. Tren positif diharap bisa dijaga PSM Makassar, pasalnya mereka sedang berjuang untuk merangkak ke papan klasemen Liga 1. Sekarang ini berada di peringkat 10 dengan 28 poin, terpaut 9 poin dengan PSIS Semarang yang menempati peringkat 4 klasemen, batas masuk Champions Series. Olehnya itu, anak asuh Bernardo Tavares wajib membawa 3 poin pulang dari Kediri demi pemangkas jarak dan jaga asa tembus 4 besar di akhir klasemen. Namun Persik pastinya tak ingin kehilangan wajah di hadapan publik sendiri. Anak asuh Marcelo itu ingin juga menang. 3 poin bisa membawa mereka memanaskan persaingan di papan atas klasemen. Tim berjuluk Macan Putih ini sekarang di peringkat ke-6 dengan 33 poin. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares berharap anak asuhnya bisa menunjukkan kerja keras lagi ketika melawan Persik. Dia optimis jika itu dilakukan timnya mampu meraih kemenangan walau bermain di kandang lawan.
Jika kami fokus dan bekerja keras, kami bisa mencoba memenangkan laga sekalipun itu ditandang. Para pemain improve, katanya saat konferensi pers usai laga Sabah versus PSM Makassar pada Kamis 14 Desember 2023 malam. Namun diakuinya sejumlah pekerjaan rumah masih harus dilakukan. Tavares menilai MR Van CS masih kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Begitupun ketika melakukan umpan terakhir. Kami mempunyai banyak peluang bagus, terkadang operan terakhir jadi tidak terlalu bagus, ujar juru taktik asal Portugal ini. Pada cedera menghantui PSM Makassar jelang lawan Persik, sejumlah pilar penting masih diragukan tampil, seperti Reza Arya, Zaki Ashraf, Adilson Silva, dan Yance Sayuri. Bahkan nama keempat pemain ini tidak diboyong oleh Tavares melawan Sabah FC kemarin. Sebagai gantinya, Tavares memberikan kesempatan bermain kepada pemain muda, yakni Ricky Pratama, Victor Detan, M. Ardiansyah, dan Mufli Hidayat. Kemungkinan hal sama akan dilakukan mantan pelatih Helsinki ini ketika melawan Persik. Rotasi akan dilakukan demi mengatasi kelelahan permainan atau kelelahan pemain karena jadi awal padat dan perjalanan yang jauh. Legenda PSM Makassar Zulkifli Syukur menyebut rotasi memang jadi salah satu opsi atasi jadwal padat karena ini sangat penting dalam sebuah tim untuk mengatasi padatnya jadwal di sebuah kompetisi. Dan juga Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur hari ini, dan juga bagi Tribuners yang ingin membaca keseluruhan koran Tribun Timur edisi hari ini dan seterusnya, Anda dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat, atau jika ingin berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Anda bisa menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 dan juga hotline Tribun Family Card di 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Saya Ilu Devi Sania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.